Jazakallah khairan Ustadz. Ini mah sama juga tema kita nih, kalau gitu langsung dibahas aja deh guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz, silakan. Izin Ustaz Alulung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah tidak sabar ini membahas. Karena dari tadi nih. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bahas langsung wanita yang dicemburui bidadari. Karena ketahuilah satu riwayat yang luar biasa, hadis riwayat Tabrani disebutkan, wahai Rasulullah, apakah wanita dunia lebih baik daripada wanita surga? Sehingga Nabi menjelaskan wanita dunia itu lebih baik daripada bidadari surga, seperti perbedaan antara baju bagian luar dengan baju bagian dalam. Hah? Jawabnya? Jawab Rasulullah, wahai ya Rasulullah, mengapa bisa begitu? Tanya para sahabat, kenapa perbandingannya antara baju luar dan baju dalam? Hanya wanita yang tahu gimana? Beda ya? Beda dong. Beda banget. Karena pasti baju, kenapa? Baju luar lebih bagus atau lebih bagus baju dalam? Lebih bagus baju luar lah. Oh iya, baju dalam kalau bolong gak kelihatan Ustaz ya. Ya Allah. Lalu Rasulullah menjawab, karena salatnya mereka, karena puasanya, karena ibadahnya kepada Allah. Kemudian Allah menjadi aluskan tubuhnya seperti sutra, kulitnya mereka berwarna putih, pakaian mereka berwarna hijau. Luar biasa, bahkan perhiasan mereka, ya Allah, berwarna kuning keemasan, luar biasa. Jamaah, bahkan ikatan rambut mereka dari mutiara, bahkan sisirnya saja itu terbuat dari emas. Nah, kalau kita perhiasan emas. Iya benar ini kata Habib tadi loh. ya, ini cewek demen banget perhiasan masalahnya ya, iya betul. Nah kalau begitu, siapakah wanita yang dicemburui? Ini dari tadi siapa? Pasti yang di rumah penasaran ya? Yang pertama, Allah meletakkan cahaya pada wajah wanita ini, wanita solehah ini. Ini yang menyebabkan cemburu, karena wajahnya yang bercahaya. Kalau wanita kan biasa kalau berdandang cari cahaya dulu, betul. Terus diputih-putihin, That's right. baru dikasih apa blush on. Ada bayangan-bayangan supaya kelihatan mancung hidungnya, shadingnya. Tapi di sana cahaya, Allah kasih cahaya pada wajah wanita soleha. Kenapa? Karena amal perbuatan pengabdiannya yang sangat tulus, mengabdi suaminya, mengurus anak-anaknya, senantiasa ikhlas. Berbuat kebaikan, tidak mengeluh. Capeknya nggak bisa cantik itu. Maka Allah ridha padanya karena dia juga ridha kepada Allah. Yang kedua, yang menyebabkan bidadari pada cemburu karena Allah jadikan lembut tubuhnya. Nggak usah pedikur cukur. Iya. Itu langsung kulitnya mulus, ibarat kain sutra. Bayangkan kulitnya bagaikan sutra. Itu yang membuat cemburu para bidadari. Kenapa bisa seperti itu? Karena menjaga auratnya. Yang bisa melihat auratnya cuma suaminya. Mereka pun tidak tergiur dengan gelapnya dunia yang bersifat sementara. Inilah yang menyebabkan bidadari cemburu, wajahnya bercahaya yang pertama. Dan ada yang kulitnya selembut sutra. Maka cemburulah para bidadari. Kenapa? Betul tanda kata Habib. Karena mereka tidak sholat, mereka tidak berpuasa, betul. Mereka tidak mengabdi pada suami, tidak mereka mengurus anak. Jadi wanita yang di rumah jangan pernah mengeluh mengurus suami. Karena wajahmu akan bercahaya. Jadi wanita soleha ini adalah salah satu wanita yang paling dicemburui oleh para bidadari di surga. Para bidadari. Walaupun kulit lembutnya nggak pakai hand body. Enggak pakai apa namanya, luluran juga. Lembut ya kan. Ini Masya Allah tabarakallah luar biasa. Jadi nih ilmu yang pertama nih tadi ya. Bicara tentang wanita yang dicemburi oleh para bidadari adalah yang pertama wanita solehah. Nanti kita lanjut lagi nih ya. Tapi sebelumnya kita mau coba masuk juga nih ada jamaah yang mau curhat online. Yang udah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial kita atau mungkin juga ke email kita. Langsung aja kita coba hubungi sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah silakan curhatnya Mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin curhat tentang persoalan suami saya. Saya rumah tangga sudah 5 tahun, saya diselingkuhi suami saya sudah 3 tahun lamanya dari saya hamil. Sampai tahun kemarin, sampai hak-hak saya dikasih sama wanita tersebut, semacam uang atau waktu.
Saya shock pertamanya teh harus ngadepin suami yang suka main perempuan, gak kuat melihat perempuan yang seksi atau apa. Sampai setiap malam dia selalu lihat porno gitu kan. Padahal kan ada saya gitu di situ teh. Di sisi lain saya udah nggak punya orang tua, maksudnya tuh nggak punya ayah, kakak laki-laki saya udah nggak ada gitu. Ketika saya diuji gitu, apa sama suami saya Iya. yang nggak bisa ngejaga pandangannya, yang nggak pernah sholat gitu, saya harus bagaimana gitu agar suami saya bersyukur atas diri saya. Iya. Mbak mohon izin, Mbak tadi udah menikah 5 tahun sama suami Mbak ya? Ya, Ya, jadi selama pernikahan ini pada saat Mbak lagi hamil, suami udah mulai selingkuh gitu ya? iya Bahkan, dari awal pernikahan. oh dari awal pernikahan ini. Cuman saya tahunya sudah 3 tahun, waktu pernikahan saya udah 3 tahun baru saya ketahuan. Oke, ya, oke. Mbak, ya Allah Mbak tenang dulu ya Mbak ya. Kita coba dengarkan dulu nih guru-guru kita menjawab dulu nih ya Mbak ya. Coba kita dari yang perempuan dulu deh, yang sama-sama perempuan nih mungkin masukannya lebih tajam nih, silakan Bunda. Mohon izin. Jadi Masya Allah mudah-mudahan bisa menjadi bidadari surga dengan kesabaran-kesabaran. Walaupun pemirsa ya anakku sayang ya. Ya walaupun memang sabar itu nggak harus diem. Karena namanya rumah tangga itu kan kita berdua. Yang namanya laki-laki maaf nih ya jangan cuman ngasih ke perempuan tuh surat 24 ayat 31. Hai perempuan jagalah pandanganmu, jagalah kemaluanmu. Sebagai laki-laki dalam surat An-Nur ayat 30 juga dinyatakan. Katakanlah kepada laki-laki beriman. Ya gudu. Mereka juga harus menundukkan pandangannya. Ya fazu ya kan. Menjaga juga furujahum yaitu kemaluannya. Artinya di sini bagaimana kita udah nikah 5 tahun baru 3 tahun nih. Artinya 3 tahun ini dia selingkuh. Udah ngobrol belum sayangku sama suami. Sudah ngingetin gak dari semua lembut sampai yang namanya kita kencan. Namanya kan laki-laki itu kan kita harus ajak ngobrol. Gak bisa juga kita diemin. Dan kalaupun belum berubah juga, kita berdoa kepada Allah. Karena memang harus berdoa dan juga ngobrol. Gak bisa berdoa doang, kan gak bisa juga. Artinya ada doa, ada usaha. Ada komunikasi. Ada komunikasi, karena pernikahan adalah komunikasi. Tadi lihat bagaimana gambaran seorang Ummu Salamah, Radhiyallahu anha berdialog dengan Rasulullah SAW. Kalaupun udah ada lembut segala macam, kita buka dalam surat 10 ayat 99. Kalau memang mereka belum seperti itu juga belum berubah, bisa jadi kita bahasanya nih maaf, mau Iya. hulu. Tapi hulu juga kita mikirin anak. Iya, benar. Orang baru 5 tahun, Benar. insya Allah kalau memang kita menjadi bidadari surga, omongin Iya. lagi. Coba saya mau tanya mbaknya Ingetin, lagi. ingetin. Iya. Jadi jangan diajarin ya. Bener, Mbak mana Mbak? Halo Mbak. 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 Ya, Mbaknya sering ngobrol sama suami, udah diingetin belum suaminya? udah diingetin. Jadi setiap saya berantem dia selalu marah gitu kan. Terus kalau saya misalnya pulang ke rumah misalkan, jadi kalau kan prinsip dia gini, kalau cewek ya apa sih sembuhnya sama cewek lagi kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Habib, tolong dijelasin Bib nih, dikasih nasihat.